hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Maka jiwaku pun memuji aman di baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan Tuhan beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
bersama-sama Bapak Saudara yang sedang menyaksikan di rumah saat ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, ini yang kami renungkan, ku renungkan setiap waktu. Biarlah nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, sekali lagi sama-sama katakan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Tuhan, hati kami bersuka cita Tuhan, karena Tuhan yang sudah bangkit bagi kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan kita semuanya percaya bahwa akan terjadi kebangkitan yang besar buat negeri kita. Akan terjadi kebangkitan yang besar bagi bangsa Indonesia. Haleluya, yeay. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan Kau sedang mencurahkan Roh-Mu atas manusia di muka bumi ini Tuhan. Haleluya. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, amin. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami
nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi sama-sama katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia, di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa pemulihan akan terjadi buat bangsa Indonesia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Shalom saudara, salam sejahtera saya sampaikan bagi kita semuanya dimanapun saudara berada. Saya sangat bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat ibadah online ini. Saya berdoa dan saya berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam penjagaan dan pelindungan Tuhan. Saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah meskipun hanya di rumah kita masing-masing. Kita belum tahu sampai kapan keadaan ini akan berlangsung, karena saat ini kita sedang memasuki masa-masa yang sulit. Saudara, munculnya coronavirus ini telah membuat banyak orang, bahkan banyak negara mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi akan minus. Banyak orang mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka yang di PHK di kota-kota besar, saudara, saat ini bahkan mereka kebingungan. Kalau tetap tinggal di kota besar, bisa jadi Surabaya, di Jakarta, tapi mereka sudah tidak punya income karena mereka sudah tidak punya pekerjaan lagi. Sementara kalau mau pulang juga dilarang karena takut membawa virus ke kampung halaman mereka. Nah saudara, di saat sulit seperti saat ini, kita butuh banyak datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Tetapi kita tahu bahwa saat ini ibadah juga dilarang berkumpul di dalam gedung gereja untuk meminimalisir bahkan memutus penyebaran dari coronavirus ini yang seperti terjadi di beberapa gereja di Pulau Jawa. Tapi percayalah, kehadiran Tuhan tidak hanya di gedung gereja. Saat ini Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Bahkan di ruang isolasi rumah sakit ini pun, saudara, tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik, saya merasakan kehadiran Tuhan. Di rumah sakit inilah saya mengalami kelahiran kembali setelah Tuhan proses di dalam dapur pemurnian selama hampir 1 bulan di ruang isolasi, karena ternyata saya sempat terkena positif terinfeksi COVID-19. Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan saya bisa melewati masa kritis saya, terutama di hari yang ke-5 dan ke-6 saya diisolasi di tempat ini. Pada saat saya menyerah total, saya pasrah. Di sanalah Tuhan menyatakan kehadirannya, menyatakan mujizatnya dalam hidup saya, sehingga saya bisa mengalami kelepasan, dilepaskan dari kecemasan dan ketakutan saya, dan disampaikannya firman-Nya, kemudian disembuhkan saya dari penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Pada hari ke-7 saya mengalami kuasa kebangkitan, saya memperoleh kekuatan supranatural dari Tuhan. Sesak, nyeri dada, dan lemas yang sebelumnya menguasai tubuh saya mendadak Tuhan angkat, dan luar biasa. Saat itu saya bersyukur, saya menangis, saudara. Sungguh Tuhan begitu nyata, kuasanya Tuhan nyatakan begitu ajaib, membebaskan saya dari maut. Memang selama 6 hari pertama saya
seolah sudah begitu dekat saudara dengan gerbang maut, tapi kuasa salib Kristus merebut saya kembali. Saya sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saya merasa dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Saya percaya tidak kebetulan Tuhan taruh saya di ruang isolasi ini bahkan hampir 1 bulan. Saya meyakini adalah dapur pemurnian buat saya untuk memurnikan hidup saya, memurnikan hati pikiran saya, motivasi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, melewati masa-masa sulit di tempat ini. Jauh lebih baik isolasi di rumah daripada sudah isolasi di ruang isolasi rumah sakit. Karena tidak sedikit orang-orang yang stres berusaha melarikan diri dari ruangan ini. Ya, saya dengar ada 1-2 orang yang berusaha melarikan diri, bahkan salah satunya pada akhirnya meninggal, atau betul atau tidaknya setelah lompat dari jendela. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang meninggal kemudian dibungkus plastik, dinaikkan ambulan, tidak ada keluarga yang bisa mendampingi, kemudian dikuburkan dengan protap COVID-19. Saudara, itu saat-saat yang sangat-sangat mencekam, saudara, selama berada di terutama 2 minggu pertama. Itu saat-saat yang mencekam, setiap menit, setiap detik. Wah, saudara, betul-betul kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka saya tidak mungkin bisa melewati masa-masa sulit itu. Itu sebabnya jangan ada 1 orang pun di antara saudara saat ini dikuasai oleh roh ketakutan dan kecemasan karena kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah saudara, kalau musuh yang terbesar manusia itu sudah dikalahkan. Apa itu musuh terbesar manusia? Maut, kematian. Itu musuh terbesar dari manusia. Itu pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Apalagi kalau hanya sekedar masalah, virus, penyakit. Sebutkan penyakit apapun, bahkan penyakit yang bisa disebutkan maupun yang tidak bisa disebutkan, virus yang bisa disebutkan maupun yang tidak bisa disebutkan. Kalau maut saja musuh terbesarnya sudah dikalahkan, maka kita meyakini semua persoalan, masalah, penderitaan, sakit, penyakit, virus, semuanya pasti bisa ditaklukkan oleh kuasa darah dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan? Bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini? Nah, saya mau ajak saudara untuk mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Segera ambil kitab saudara, ya, bersama dengan keluarga, jangan kemana-mana, terus fokus dengan pemberitaan firman Tuhan, ya, jangan ada aktivitas yang lain yang bisa mengganggu konsentrasi saudara, supaya saudara tidak kehilangan berkat dari firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, saudara, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan? Bagaimana sikap kita menghadapi masa kekeringan saat ini, masa-masa sulit saat ini, ya, pencobaan saat ini? Yang pertama, saudara, saya berhenti di ayat yang ke-5 tadi. Dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, yang pertama, sikap yang harus kita miliki adalah jangan kehilangan iman di masa sulit. Jangan kehilangan iman ketika engkau menderita. Jangan kehilangan iman ketika engkau sakit. Jangan kehilangan iman ketika engkau kekurangan.
Saudara, waktu saya dalam keadaan paling drop di rumah sakit ini, ya, saya dikuasai roh ketakutan begitu luar biasa, sampai tutup mata pun saya tidak berani. Kenapa? Karena roh maut terus mengejar saya, setiap detik mengejar saya. Ketakutan, kecemasan. Sudah saya terbayang kalau saya mati langsung dibungkus plastik, istri anak saya tidak bisa melihat saya lagi, ya, dikuburkan dengan protap COVID-19. Wah, semuanya itu menghantui pikiran saya, sehingga saya semakin drop, semakin lemah, imunitas tubuh saya semakin berkurang. Dan luar biasa, saudara, Tuhan berikan saya solusi. Saat itulah saya pasrah total, ya, dan saya berusaha untuk saya tidak kehilangan iman. Saya berpikir begini, kalau saya kehilangan iman, kalau saya kehilangan iman, kepercayaan saya kepada Tuhan, maka imun saya akan semakin drop. Ya, kalau imun saya semakin drop, maka itu membahayakan bagi saya. Ya, jadi saya terus menguatkan iman percaya saya kepada Tuhan, dan puji Tuhan, saudara, akhirnya saya dipelihara oleh kekuatan Tuhan melalui iman percaya saya. Ya, sebab itu, saudara, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan sampai saudara kehilangan iman. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Percayalah, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Bukan masalah yang mengendalikan saudara, bukan musuh mengendalikan saudara, bukan Goliat yang mengendalikan saudara, ya, bukan penyakit yang mengendalikan saudara, bukan kekeringan yang mengendalikan saudara, tetapi Tuhan yang mengendalikan hidup saudara. Tuhan yang mengendalikan penyakit, Tuhan yang mengendalikan tubuh kita, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan sampai saudara kehilangan iman. Jaga iman saudara. Jangan bimbang melihat situasi saat ini. Jangan takut, jangan cemas karena kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetaplah percaya saudara. Tetaplah beriman kepada kuasa Tuhan. Dia lebih besar dari masalah kita. Dia lebih besar dari penyakit kita. Dia lebih besar dari kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara, dalam peperangan ini kita akan kalah kalau kita kehilangan iman. Sebab itu, Anda boleh kehilangan harta, Anda boleh kehilangan income, Anda boleh kehilangan kesehatan saudara. Ya, saudara bisa kehilangan omset. Tapi jangan sampai engkau kehilangan iman. Omset bisa hilang, gaji bisa hilang, income bisa hilang. Tapi kalau engkau masih tetap memiliki iman, Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Jadi apapun boleh hilang, asal jangan iman yang hilang dari kehidupan saudara. Terus jaga imanmu. Jangan sampai kau kehilangan iman. Saudara, di rumah sakit ini dua hal yang saya jaga. Saya jaga iman dan saya jaga imunitas tubuh saya. Jaga iman dan jaga imun. Kalau saya tidak bisa menjaga iman saya, otomatis imun saya juga ikut merosot. Dan kalau imun saya merosot, itu berbahaya bagi kesehatan saya. Itu berbahaya bagi tubuh saya. Jadi saya menjaga dua. Ya, saya sadar kalau iman saya drop, maka imun saya juga akan drop. Kalau iman dan imun saya drop, maka itu sangat berbahaya bagi saya. Saya tidak bisa melawan virus dan penyakit yang sempat singgah di dalam tubuh saya. Saudara, beberapa pasien akhirnya harus kehilangan nyawanya karena beratnya roh intimidasi, ketakutan, dan kecemasan. Intimidasi roh maut yang setiap saat bisa datang menyerang. Dan akhirnya beberapa di antara mereka menyerah kalah. Saudara, bahkan beberapa pasien berusaha melarikan diri dari ruang karantina karena memang suasananya yang begitu mencekam, saudara. Setiap menit, roh maut setiap menit itu mengintai dan menghantui. Tapi saya bersyukur, saya terus menguatkan iman saya. Saya tidak boleh kehilangan iman saya. Ya, memang kesehatan saya sempat hilang, saudara. Damai sejahtera sempat hilang, ketenangan sempat hilang. Tapi saya bersyukur ketika saya terus menguatkan iman percaya saya kepada Tuhan. Tuhan berikan saya damai, Tuhan berikan saya ketenangan, ketentraman. Mungkin tubuh saya memang belum sembuh waktu itu. Tubuh saya belum sakit, belum pulih waktu itu. Saya masih merasakan sakit. Saya masih merasakan sesak di dada. Tetapi iman percaya kepada Tuhan itu yang kemudian membuka pintu mujizat. Jadi sekali lagi, bagaimana sikap saudara dan saya dalam menghadapi masa-masa sulit ini? Jangan kehilangan iman. Nah, kemudian yang kedua, saudara, di ayatnya yang ke-6. Katakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, yang kedua, saudara ya, sikap kita di dalam menghadapi
krisis, dalam menghadapi masa kekeringan ini, dalam menghadapi masa kesulitan, penderitaan, pencobaan ini, yaitu percayalah bahwa pencobaan itu hanya sementara. Pencobaan itu hanya sebentar. Ya, makanya dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, hanya seketika, saudara, hanya sekejap, hanya sementara. Jadi masa-masa sulit ini, badai yang datang menghantam bukan hanya kota kita, bangsa kita, tetapi dunia sedang dihantam oleh badai lewat munculnya coronavirus ini. Saya mau beritahu saudara, ini hanya seketika, ini hanya sementara, hanya sekejap saja. Nah sekarang bilang sama tetangga kiri kanan saudara, sama keluarga saudara, ya, katakan, sudah, nggak usah takut, nggak usah cemas, ya, kesulitan ini hanya sementara, persoalan ini hanya sementara, kekeringan ini hanya sementara. Saudara, sama seperti proses kematian Tuhan Yesus yang tidak lama. Pada hari keberapa dia bangkit? Bukan pada hari ke-10, bukan pada hari ke-7, bukan pada hari ke-100, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Artinya apa? Sebentar, hanya sementara. Saudara, nah saya yakin pencobaan dan penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan lama. Ya, tidak akan lama. Badai kesulitan ini tidak akan lama. Pasti akan segera berakhir. Sekali lagi bilang, segera berakhir. Segera berakhir. Saudara, ternyata apa yang saya alami di rumah sakit ini sepertinya belum cukup. Saya hanya terinfeksi COVID-19. Ya, prosesnya bukan hanya sakitnya. Ruang isolasi 18 hari di ruang yang begitu panas, saudara. Kamar mandi nggak ada lampu. Ya, bahkan kemudian Tuhan izinkan saya mengalami pencobaan yang lain, saudara. Saya pernah sampaikan, Pak, HP saya dicuri, saudara. Ya, saya hanya pasrah kepada Tuhan. Saya relakan, ya, sudahlah kalau memang HP saya hilang, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak kehilangan iman tadi, ya. Dan saya fokus cuma satu, bagaimana saya sembuh, bagaimana saya pulih, dan saya bisa pulang ke rumah. Tapi saudara, ternyata semua itu hanya sementara. Bahkan HP saya yang hilang pun hanya sekejap. HP saya yang hilang hanya seketika, hanya sementara. Di saat saya sudah relakan, ya sudahlah kalau memang HP saya hilang, nanti Tuhan pasti akan ganti. Tetapi HP saya hilang itu ternyata Tuhan kembalikan dengan caranya Tuhan. Hanya hilang sementara saja. Haleluya. Ya, Tuhan itu hidup, saudara. Tuhan itu ajaib. Kuasanya ada di dalam kita. Ya, dan saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan menyatakan banyak mujizat dalam kehidupan saya selama saya berada di rumah sakit ini, saya percaya mujizat yang sama akan terjadi di rumah saudara. Mujizat yang sama akan terjadi dalam keuangan saudara. Mujizat yang sama akan terjadi di dalam keluarga, rumah tangga, dan usaha, bisnis, pekerjaan saudara, dan kehidupan anak-anak saudara. Imani, percayai. Kalau kau sedang mengalami penderitaan hari-hari ini, sekali lagi, itu hanya sementara. Ya, dan saya juga meyakini saudara bahwa virus corona yang sempat singgah di dalam tubuh saya ini, yang sempat menginfeksi paru-paru saya sehingga saya mengalami kesakitan luar biasa ketika saya harus bernafas di minggu-minggu pertama itu, saya meyakini dia hanya singgah sebentar. Ya, Tuhan izinkan saya terinfeksi positif coronavirus ini. Tuhan mungkin mau kasih rasa sama saya. Bagaimana sih rasanya itu virus corona? Memang saudara, mencekam, ya, mengerikan, butuh perjuangan, ya, dan butuh kasih karunia dari Tuhan. Tapi justru saya bersyukur dan bergembira, bersukacita kepada Tuhan karena mengalami peristiwa yang mengerikan ini. Saudara, ini Pak Gembala ini mengalami lembah bayang-bayang maut, kok malah bersyukur nih bagaimana? Kok malah bergembira, bersukacita nih bagaimana? Kenapa bisa? Ya, saudara, justru sudah melalui masa-masa sulit yang saya hadapi di ruang isolasi ini, saya bisa melihat mujizat dan keajaiban Tuhan selama saya berada di ruang isolasi ini. Malah saya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Saya bisa mengalami ini. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya melalui COVID-19 ini. Engkau sedang mengerjakan satu kesaksian yang besar dalam hidup saya, betapa kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang tidak tertandingi, ya, kuasa yang terbesar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini.
Makanya kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 2 dan sampai dengan 4 berkata begini, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, wong menderita, sakit, kehilangan banyak hal, kok bergembira, kok berbahagia? Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara, mengapa kok penderitaan bisa membuat seseorang bahagia? Karena kita berkata penderitaan itu menyempurnakan hidup kita. Bukankah kita sering kali berdoa, saudara, supaya Tuhan sempurnakan hidup saya? Ada lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita seringkali begitu mudah menyanyikan lagu itu. Begitu gampangnya, begitu ringannya kita menyanyikan lagu itu. Kita ingin supaya disempurnakan. Ya, memang semua kita ingin dan mau rindu disempurnakan menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi tahukah saudara, cara Tuhan menyempurnakan kita bukan hanya lewat pemberitaan firman Allah. Tapi cara Tuhan menyempurnakan kita, salah satunya adalah melalui pencobaan. Cara Tuhan menyempurnakan kita, mendewasakan kita, salah satunya adalah mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami kebangkrutan, mengalami kecelakaan, bahkan mengalami masalah-masalah yang bahkan mungkin tidak pernah kita duga itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah salah satu cara Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Sekali lagi, kesulitan menyempurnakan iman kita. Di rumah sakit ini Tuhan sedang menyempurnakan iman saya, pengharapan saya, kasih saya kepada Tuhan. Dan saya bersyukur pada akhirnya. Saya berterima Tuhan, saya bersyukur lewat penderitaan yang saya alami ini, Engkau sedang sedikit demi sedikit menyempurnakan iman pengharapan saya, menyempurnakan kasih saya kepada Tuhan. Apakah saya tetap mengasihi Engkau ketika aku menderita? Atau kok kasihku sudah mulai luntur? Apa imanku sudah mulai luntur? Tapi saya bersyukur justru lewat dapur pemurnian ini Tuhan sedang menyempurnakan iman saya. Ya, penderitaan itu saudara menyempurnakan pengharapan saudara dan saya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana saudara sikap kita di tengah-tengah penderitaan? Yang pertama, jangan kita kehilangan iman. Yang kedua, percayalah bahwa pencobaan ini hanya sebentar. Pencobaan ini hanya sementara, tidak lama, saudara. Ya, tidak lama. Kita akan segera keluar dari masa-masa sulit ini. Dan kemudian yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-7 tadi, 1 Petrus pasal 1 tadi, dikatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, yang ketiga saudara, kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan? Kenapa Tuhan izinkan kita sakit? Kenapa Tuhan izinkan kita bangkrut? Kenapa Tuhan izinkan masa sulit ini datang, masa sukar ini datang, kekeringan ini datang? Yang ketiga saudara, Tuhan pakai penderitaan, Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pencobaan dan kesulitan untuk memurnikan hidup kita. Apakah kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan ketika seolah-olah kita dibiarkan sendiri? Inilah saat-saat saudara di mana Tuhan memurnikan gerejanya. Ketika kita nggak bisa pergi ke gereja lagi, apakah kita masih mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing? Apakah kita masih mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita masih mau mendengarkan firman Allah meskipun hanya melalui online, ya, live streaming seperti pada hari ini? Disinilah saudara, iman kita dimurnikan, kasih kita dimurnikan, pengharapan kita dimurnikan oleh Tuhan. Ayub pernah berkata dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya meyakini ruang isolasi ini Tuhan jadikan dapur pemurnian bagi saya, untuk memurnikan hati saya, memurnikan pikiran saya, memurnikan motivasi saya. Apa motivasi saya? Di dalam saya melayani Tuhan jadi hamba Tuhan. Dapur pemurnian itu menjadi tempat pengujian untuk mengetahui
Apa motivasi seseorang di dalam pelayanannya? Dapur pemurnian, kesulitan, kesukaran itu menjadi tempat untuk menguji seseorang. Apakah dia keluar sebagai emas murni? Apakah pelayanan seseorang itu, motivasi seseorang itu betul-betul karena dia mengasihi Tuhan? Dan saya bersyukur, saudara, saya meyakini setelah saya keluar dari ruangan ini, saya meyakini Tuhan sedang memurnikan saya, sehingga ketika sudah keluar di tempat ini, saya rela mengalami pemurnian dan penyucian. Maka saya meyakini Tuhan akan pakai hidup saya dan saudara sebagai satu perabot yang mulia, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam rumah Tuhan. 2 Timotius 2:21 berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah saudara, selalu saya sering berkata begini, pengudusan itu selalu mendahului pengutusan. Sebelum kita diutus oleh Tuhan, maka kita mesti dikuduskan lebih dulu oleh Tuhan. Ketika Yesaya menyadari kehadiran Tuhan dan kemudian dia menyadari betapa najisnya dirinya, betapa najisnya bibirnya, dia berkata, aku melihat Tuhan, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, aku orang yang najis bibir. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang membawa bara di dalam sepi, ditaruh di lidah bibirnya Yesaya, dan kemudian Tuhan berkata, dengan ini aku menyucikan, menguduskan bibirmu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara, pengutusan itu baru ada setelah ada pengudusan. Nah saya bersyukur di tempat ini saya dikuduskan kembali oleh Tuhan, saya disucikan kembali oleh Tuhan, saya dimurnikan kembali oleh Tuhan, supaya saya lebih layak lagi dipakai sebagai satu perabot yang mulia untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, dipandang layak oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan yang mulia ini, saudara. Ya, nah akhirnya hari ini saya mau beritahu kepada saudara, percayalah, semua yang terjadi pada saat ini semuanya ada dalam kendali Tuhan. Memang saudara, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menjemput gereja, maka banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Mari kita jadilah orang-orang bijaksana. Jangan jadi orang yang bodoh, jangan jadi orang yang fasik, jangan jadi orang yang bebal. Jadilah orang yang bijaksana, yang mengerti maunya Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan lewat masa-masa sulit ini. Jadilah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu bukan hanya mendengar firman, tapi orang bijaksana itu melakukan firman Allah. Orang yang bijaksana itu, saudara, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi orang bijaksana itu dikenal oleh Tuhan. Kenapa dikenal oleh Tuhan? Karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara, di akhir dari renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, melalui masalah ini, melalui kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi ini, Tuhan sedang menarik umatnya semakin dekat dengan dirinya, bukan semakin dekat dengan gedung gereja, tapi semakin dekat dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Sekali lagi, melalui kesulitan ini, melalui social distancing ini, ya, di mana kita nggak bisa lagi beribadah di gedung gereja bersama-sama, Tuhan sedang menarik saudara dan saya semakin dekat dengan dirinya, bukan semakin dekat dengan gedung gereja, tapi semakin dekat dengan pribadi Tuhan, semakin dekat dengan hatinya Tuhan. Ya, sekali lagi ya, Tuhan sedang menarik saudara dan saya semakin melekat dengan Tuhan. Nah, melalui kesulitan ini saudara, Tuhan juga sedang membersihkan. Kita tahu, banyak kita baca berita, bumi jadi lebih bersih daripada sebelumnya gara-gara munculnya coronavirus ini. Ya, polusi udara berkurang begitu signifikan, sehingga kelihatan jadi dunia ini, bumi ini jadi lebih sehat. Bahkan lapisan ozon sudah pelan-pelan sudah mulai tertutup lagi. Menurut berita saya baca, es di kutub utara sudah mulai tidak mencair lagi. Bukankah ini tanda-tanda baik? Tuhan sedang merefresh bumi, bahkan Tuhan sedang mereset bumi. Ya, tapi bukan hanya bumi yang direfresh, yang direset,
Saudara dan saya juga di-refresh oleh Tuhan. Saudara dan saya juga di-reset oleh Tuhan. Kita sedang dibersihkan oleh Tuhan dari pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani. Nah, kita mesti meyakini ini, saudara. Ini ada cara Tuhan. Ini kebaikan Tuhan yang kadang-kadang kita nggak sempat kepikir ke sana. Ya, Tuhan sedang menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan, saudara, kita ini nggak ada apa-apanya. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi saya sadar. Saya 2-3 hari terakhir ini, saudara, diberikan satu pemahaman begini. Saya sedang dibawa oleh Tuhan ke satu tempat, ya, seperti seekor raja wali, ya, yang sayap yang lama itu dirontokkan oleh Tuhan. Kekuatan saya yang lama dirontokkan sampai habis. Betul, saudara, di tempat ini saya merasa nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Habis saya, rontok semua kekuatan saya. Tapi saya bersyukur. Yesaya 40:31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan seperti raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu. Saya percaya kalau selama ini saya banyak lelah, saya banyak letih, saya capek, lesu. Kenapa? Karena memang sayap-sayap saya sudah lemah, saudara. Itu sebabnya Tuhan perlu masukkan saya ke tempat isolasi ini untuk merontokkan sayap-sayap saya yang lama. Dan sekarang saya sedang menanti tumbuhnya sayap yang baru, saudara. Dan saya meyakini itu ketika sayap baru saya sudah semuanya tumbuh dengan sempurna, maka segera saya akan keluar dengan sayap yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Dan saya bisa terbang lebih tinggi lagi untuk melayani Tuhan dengan motivasi yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan pikiran yang baru, saudara. Nah, itulah sebabnya di akhir khotbah ini sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara supaya kita mengalami kuasa kebangkitan, supaya saudara dan saya bisa melewati masa-masa sulit ini, supaya kita diberikan kemampuan untuk melewati masa sulit ini dan kita keluar sebagai pemenang, bukan keluar sebagai pecundang. Maka sekali lagi, yang pertama, jangan kehilangan iman. Yang kedua, percayai bahwa pencobaan ini hanya sementara, hanya sebentar. Dan yang ketiga, pencobaan ini untuk memurnikan hidup kita, supaya kita bisa keluar sebagai emas yang murni. Amin. Nah, mari sekarang kita berdoa. Kalau ada di antara jemaat yang hari ini, saat ini sedang ada dalam kesesakan, ya, engkau takut, engkau cemas, bagaimana nanti hari depan, bagaimana nanti biaya kuliah anak saya, bagaimana, ya, itu mungkin menghantui saudara. Sampai kapan masa kekeringan ini akan terjadi? Mari, saya mau ajak saudara berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada dan saya akan doakan dari tempat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan siapapun mereka yang sudah mendengarkan khotbah melalui ibadah online pada hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami seizin Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Mungkin umat-Mu sedang mengalami masalah penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, sehingga membuat mereka jadi khawatir, cemas, takut. Tuhan menghantui pikiran mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau bebaskan mereka dari kecemasan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan mereka dari ketakutan mereka, lepaskan mereka dari kekhawatiran mereka. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, yang lemah kuat dalam nama Tuhan Yesus, yang bimbang ragu Engkau diteguhkan. Jangan kau kehilangan iman. Percayalah, pencobaan ini hanya sebentar saja, dan melalui pencobaan ini hidupmu dimurnikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya hari ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dibebaskan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Sekali lagi berkati mereka di rumah mereka masing-masing, dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Cukupi apapun yang mereka perlukan dan butuhkan. Kalau mereka harus keluar dari rumah mereka untuk melakukan aktivitas apapun, lindungi mereka, jagai mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa, kiranya kasih karunia-Mu terus menyertai pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk boleh menangani Tuhan penyebaran virus ini, sehingga semuanya boleh dikendalikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya ingatkan sekali lagi, selama masa-masa social distancing ini, disiplin, betul-betul ikuti arahan pemerintah, jaga jarak, selalu pakai masker, ya, dan jaga iman saudara dan imun saudara. Maka Tuhan akan jaga dan lindungi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya Tuhan. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati ibadah online kami pada siang hari ini. Pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu kami sudah dengarkan, biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan kami di masa-masa yang sulit ini, sehingga kami tidak akan pernah kehilangan iman. Apapun boleh hilang dalam hidup kami, tetapi biarlah iman itu tetap ada di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami meyakini bahwa masa-masa sulit ini, penderitaan ini, pencobaan ini hanya sementara saja, hanya seketika, hanya sebentar saja. Kami percaya tidak lama lagi badai akan segera berlalu. Tidak lama lagi Tuhan, kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan umat-Mu di rumah-Mu Tuhan. Itulah menjadi kerinduan dan doa kami. Kami merindukan Tuhan untuk kami bersekutu bersama-sama, memuji menyembah Engkau bersama-sama, bahkan terus bertumbuh di dalam kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap masalah, kesulitan, pencobaan yang Kau izinkan terjadi, yang kami yakini sedang memurnikan, menyucikan setiap kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, motivasi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan di akhir ibadah ini kami tetap menyerahkan Tuhan Yesus penanganan COVID-19 di seluruh bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden sampai ke seluruh jajarannya, Menteri Kesehatan, dan semua aparat yang
Tuhan, Engkau pakai untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka penjaga dan pelindungan-Mu Tuhan. Kota-kota yang sedang mengalami PSBB, Tuhan tolong sehingga tidak terjadi kekacauan, tapi semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh tim medis, para medis yang menangani pasien-pasien PDP COVID-19 di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Tuhan, tolonglah mereka, lindungilah mereka, jagailah mereka, bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka tidak terpapar dengan virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka untuk merawat kami para pasien Tuhan, dan kami meyakini Engkau akan menjaga dan melindungi mereka. Setiap pasien PDP di setiap rumah sakit, Tuhan tolong berkemurahanlah Tuhan, sehingga boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu, keluarga-keluarga kami dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada. Kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat yang pada hari ini juga beribadah online di rumah mereka masing-masing. Tetap jaga lindungi mereka semua, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau berkati mereka, penyertaan-Mu sempurna. Apapun yang mereka perlukan dan butuhkan, Tuhan cukupi. Terima kasih. Ini doa kami dan ucapan syukur kami, dan kami segera mengakhiri ibadah online pada siang hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yaitu di nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau